Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan mendapatkan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan apa yang saya bahas di dalam video ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pergerakan Cardano atau ADA. But before kita bahas itu, saya akan kasih update terlebih dahulu ke teman-teman terkait dengan pergerakan dari Bitcoin pada malam hari ini. So far, setelah satu harian bergerak, kurang lebih terakhir saya update itu kisaran jam 2 siang, dan kita lihat di sini potensi membentuk ascending channel, dan so far dia masih bergerak di dalam ascending channel ini. Kalian boleh lihat ya, tadi sempat drop sampai di kisaran level 31.271 dan langsung mendapat reaksi buyer di kisaran level tersebut 31.200. Sebenarnya selain daripada ini merupakan semacam ascending channel, kita juga tahu bahwa di time frame daily ini adalah merupakan demand zone atau area permintaan bagi Bitcoin. Jadi kalau misalnya kalian cek di exchange dan lain sebagainya, itu rata-rata order buy atau longnya di kisaran level tersebut atau 30 ribuan itu cukup besar volumenya, teman-teman. Makanya saya pikir ini mungkin bisa menjadi tahanan yang paling kuatnya daripada pergerakan Bitcoin. Nah, cuman so far walaupun nih kita lihat di time frame H1 ya, dia membentuk seperti bullish divergence dari segi RSI-nya, tetap kita di sini juga melihat bahwa dia tuh tertahan sama exponential moving average yang 55 ya, serta 34 dan juga 21. Kita udah ke decline atau ke reject berkali-kali di sana. Mungkin kalau misalkan kita pengen lihat adanya penguatan terhadap si Bitcoin ini, kita perlu melihat kondisi si Bitcoin ini mampu close di atas level exponential moving average ini ya, at least di atas exponential moving average 55-nya. Kenapa? Karena kemarin itu kita sempat mencoba untuk close di atas level tersebut, sudah bertahan 2 candle, namun kita terreject dan kembali ke dalam exponential moving average lagi. Bahkan drop sampai di kisaran level 31.130. Jadi saya pikir dengan kondisi saat ini, kita juga bisa gunakan support line ini ya. Ini kan false breakout, artinya memang kita mendapatkan demand dari kisaran level tersebut. Kalian boleh lihat di kisaran level 31.200 itu bisa menjadi patokan kita untuk key supportnya saat ini. Sementara untuk top levelnya itu di kisaran area 31.935 dolar. Karena kita dapat rejection di sini, sebelumnya juga dapat rejection di sini, begitu juga di sini dan juga di sini. Kalian lihat ada beberapa kali rejection terhadap level 31.935 dolar. Oke, nah itu untuk update seputaran Bitcoin. Kalian boleh perhatikan ascending channel ini, boleh digambarkan juga di dalam chart teman-teman, dan mungkin ya, balik lagi ini adalah analisa seputaran opini saya pribadi. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ya jadikan ini untuk referensi, silahkan saja gitu ya, tapi bukan berarti ini pasti akan terjadi. Dan kalau misalkan teman-teman lihat, ini juga saya pribadi berpikir ada potensi kita membentuk semacam symmetrical triangle yang akhirnya ini membawa market itu menjadi lebih sempit lagi dan lebih sideways lagi ya. Semakin dia ke dalam level ini akan semakin sideways. Nah, ini menurut saya ada satu potensi kita bisa perhatikan kondisi ini, karena ketika dia akan keluar daripada si symmetrical triangle ini, either dia ke atas berarti dia akan blast off lagi, atau dia ke bawah berarti dia akan ngetes lagi si descending channel yang terbentuk dari time frame yang lebih besar lagi. Oke, kurang lebih itu pendapat saya seputaran Bitcoin. Jadi kalian boleh lihat kondisi ini dia membentuk semacam ya symmetrical triangle ya. Kalian boleh perhatikan. Oke, ini untuk level supportnya. So, kalau misalkan breakout, mungkin kita bisa take action, tapi perhatikan daripada si volumenya itu sendiri ya. Karena yang dikhawatirkan adalah sifatnya hanya temporary. Balik lagi, kondisi GBTC unlock maupun nanti event daripada the B word, itu mungkin bisa menjadi penggerak daripada si pergerakan Bitcoinnya. Alright, itu aja update seputar Bitcoin. Kita akan langsung lanjut. Oh iya, sorry. Before saya lanjut, saya akan kasih level up upside-nya dulu ya, mungkin di kisaran 31.774 ya, 31.774 sampai 31.935 dolar, dan bottomnya itu di kisaran 31.300 sampai kisaran 31.200. Itu range-nya. Alright, langsung kita masuk ke dalam pembahasan ADA atau Cardano. Oke, untuk ADA atau Cardano, kita ngelihat di sini downtrend-nya sangat oke untuk time frame yang 1 jam. Ini terlihat dia selalu terreject ya atas level exponential moving average ini ya.
dia selalu terreject, terbawa turun terus di bawah level exponential moving average itu. Sampai mungkin kita ngelihat dia terjadi breakout dan berhasil close di atas level exponential moving average ini dan mulai perubahan seperti bull cross, mungkin kita baru bisa ngelihat semacam ada penguatan yang berpotensi terjadi terhadap si Cardano. Itu untuk time frame 1 jam. Ya, kita lihat sekilas saja dulu sambil kita coba breakdown time frame yang lebih besar. Oke, untuk time frame yang lebih besar sebelumnya itu terjadi yang namanya rising wedge pattern, dan kalau misalkan dia breakout, biasanya si rising wedge pattern itu targetnya adalah bottom of the wedge pattern dan mungkin di kisaran level-level support resistance yang sebelumnya. Dan kalian bisa lihat sendiri saat ini kondisi support terdekatnya itu sudah di cross dan sudah close atau breakout di bawah level tersebut, bahkan sudah tersideways sebagai bentuk konfirmasi daripada penurunan lanjutan daripada si Cardano ini. Untuk time frame 4 jam sama kurang lebih skenarionya teman-teman, kita terdecline oleh si exponential moving average ya, baik itu 21, 34 maupun 55. Dan dengan adanya rising wedge pattern ini, saya rasa menjadi sangat mungkin untuk kita ngetes level bottomnya di kisaran 1,09 dollar. Sambil kita coba lihat time frame daily. Nah, so far di sini saya pribadi ngelihat dia membentuk semacam falling wedge pattern untuk time frame daily ya. Di sini sudah dikonfirmasi dengan 2 titik atau 2 touch atau 2 sentuhan dari masing-masing support maupun resistance-nya. Untuk resistance-nya itu 1 touch di sini dan second touch di sini, kita hubungkan garis dan membentuk semacam downtrend line. Untuk level support-nya di sini dan juga di sini. Kalian boleh lihat kita selalu mendapat reaksi di kisaran area ini ya. Jadi saya rasa ini mungkin bisa berpotensi menjadi area demand daripada si Cardano ya. Dari situ kita selalu melihat adanya pantulan dan reaksi terhadap si buyernya. Dan untuk si Cardano sendiri, sekitaran 2 minggu yang lalu kita ada retest di kisaran exponential moving average-nya, dan sayangnya dia gagal mempertahankan level tersebut, sehingga ketika dia kembali ke dalam itu berarti merupakan sign of weakness daripada pergerakan Cardano. Nah, untuk saat ini kita akan coba gunakan Fibonacci retracement sebagai informasi kita untuk perkiraan drop atau potensi dropnya dia. Pertama, kita akan tarik dari swing high to swing low-nya. Kita bisa dapatkan beberapa kondisi level, dan ini cukup baik menurut saya karena kondisi level demand terakhirnya itu bertepatan juga dengan level golden ratio-nya daripada si Fibonacci level 61,8%. Dan kalau misalkan kalian pengen lihat secara jelas, ini di kisaran level 1,16 dollar. Jadi kalau misalkan dia tidak mampu bertahan di atas level ini, maka kita akan berpotensi ngelihat dia drop dan mungkin akan tes sampai di kisaran level 1,08 dollar. Itu merupakan bagian dari bottom of the falling wedge pattern juga yang ada di kisaran area sini. Oke, jadi saya rasa 1,09 dan 1,16 dollar ini menjadi area-area yang perlu kita perhatikan terhadap si Cardano. Kalau misalkan ini saya extend, kita bisa lihat juga di kisaran 109 itu merupakan level support dan resistance penting yang terakhir juga. Kita bisa lihat sebelumnya kita mendapat reaksi di sini, oke. Lalu kita mendapat reaksi di sini dan di sini, begitu pula di sini. Also untuk level ini saya rasa juga reaksinya di kisaran level tersebut. Artinya kita bisa konfirmasikan bahwa 1,09 dollar merupakan level support yang cukup penting bagi si Cardano. Kita nggak boleh close di bawah level tersebut, otherwise itu akan membawa Cardano drop sampai di bawah level 1 dolar. Oke, so far itu untuk pergerakan Cardano. Kalian boleh perhatikan beberapa level yang berpotensi menjadi support level dan juga resistance levelnya si Cardano. Untuk time frame daily. Nah, untuk time frame weekly, mungkin kita cukup perhatikan di kisaran area ini ya. Ini merupakan level 1,05 dollar yang juga merupakan exponential moving average 34. Karena tampaknya kita di sini atau di minggu ini mungkin tidak akan bertahan di atas level exponential moving average 21-nya. Sekaligus level atas daripada resistance sebelumnya si Cardano. Oke, kurang lebih itu update saya seputar Cardano. Kalian boleh perhatikan beberapa level yang tadi sempat saya mention, ya, terutama untuk level Fibonacci 61,8% karena ini berpotensi menjadi penahan daripada si Cardano saat ini. Oke, itu update saya seputaran Bitcoin dan Cardano. Next kita akan update seputaran BNB. So, thank you very much for watching this video. I hope you guys like this video, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. I'll see you guys again in the next video. Cheers.